Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pembuatan keputusan taktis. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, yaitu saya Aulia Salsabila selaku moderator dan pemateri. Saya Devila Putri selaku moderator, selaku pemateri. Saya James Tagalong selaku pemateri. Saya Dewi Andri selaku pemateri. Materi yang akan kelompok kami bahas yaitu tentang apa itu pembuatan keputusan taktis, relevansi perilaku gaya dan model penggunaan sumber daya aktivitas, aplikasi biaya relevan dan keputusan bauran produk, serta penetapan harga. Materi pertama tentang apa itu pembuatan keputusan taktis akan dijelaskan oleh teman saya Dea. Kepada Dea, silakan. Benar, di sini ada pengertian pembuatan keputusan taktis. Nah, pembuatan keputusan taktis adalah pembuatan keputusan yang didasarkan pada pemilihan di antara beberapa alternatif dengan pertimbangan waktu yang segera dan jangkauan yang terbatas. Nah, pertimbangan tersebut mengakibatkan pembuatan keputusan taktis cenderung bersifat jangka pendek. Oleh karena itu, keputusan taktis seringkali disebut tindakan berskala kecil atau small scale action untuk tujuan yang lebih besar. Selanjutnya yaitu model pembuatan keputusan taktis. Cara perusahaan membuat keputusan taktis yang baik yaitu dengan digunakannya pendekatan umum. Nah, pendekatan umum ini memiliki 6 langkah, yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah dan merumuskan masalah yang spesifik. Contohnya, semua anggota tim manajemen mengakui adanya kebutuhan ruang tambahan untuk pergudangan, perkantoran, dan produksi. Lalu langkah kedua yaitu mengidentifikasi alternatif, di mana langkah kedua ini adalah membuat daftar dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan solusi yang tepat. Contohnya yaitu ada alternatif pertama, menyewa tambahan ruang yang akan dimanfaatkan sebagai gudang sehingga dapat menyediakan ruang untuk perluasan produksi. Alternatif kedua, membeli komponen dari pihak eksternal serta memanfaatkan ruang yang tersedia, yaitu yang sebelumnya digunakan untuk memproduksi komponen tersebut. Nah, perusahaan harus mengeliminasi alternatif-alternatif yang dipertimbangkan yang layak dan yang tidak layak. Alternatif pertama dan kedua ini cukup layak karena keduanya berada dalam rentang kendali biaya dan risiko serta dapat menyelesaikan permasalahan kebutuhan ruang bagi perusahaan. Langkah ketiga yaitu mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif. Nah, pada langkah ketiga ini dilakukan identifikasi terhadap biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Pada tahap ini berbagai biaya yang tidak relevan dapat dieliminasi. Akuntan manajemen bertanggung jawab atas pengumpulan data yang diperlukan. Lalu langkah yang keempat yaitu membandingkan biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif yang layak. Nah, dapat dilihat pada alternatif pertama yaitu memproduksi secara internal dan menyewa gudang tambahan membutuhkan biaya sebesar 480 juta. Dan alternatif kedua yaitu membeli komponen dari luar dan memanfaatkan ruang membutuhkan biaya sebesar 460 juta. Maka perbandingannya adalah sebagai berikut. Nah, pada contoh ini, alternatif pertama ini biaya produksi variabelnya sebesar 345 juta dan sewa gudangnya sebesar 35 juta. Maka totalnya yaitu 480 juta. Alternatif kedua, harga belinya sebesar 460 juta, maka biaya diferensialnya adalah sebesar 20 juta. Lalu langkah kelima yaitu menilai faktor-faktor kualitatif. Faktor kualitatif sulit untuk diukur dalam angka. Contohnya yaitu dalam keputusan membuat atau membeli yang dihadapi pada perusahaan. Nah, kemungkinan besar akan lebih mempertimbangkan faktor-faktor kualitatif seperti kualitas komponen yang dibeli, keandalan pasokan, stabilitas harga, hubungan perburuhan, citra perusahaan, dan lain-lainnya. Lalu langkah yang keenam yaitu membuat keputusan. Setelah semua biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif selesai dinilai dan faktor-faktor kualitatifnya dipertimbangkan, maka dapat segera dibuat keputusan. Nah, berdasarkan selisih biaya dari kedua alternatif yang relatif kecil dan tanggung jawab perusahaan dalam menjamin kualitas, serta dalam rangka pemanfaatan tenaga kerja secara penuh, maka lebih baik diputuskan untuk membuat komponen secara internal serta menyewa gudang. Nah, selanjutnya yaitu definisi biaya relevan. Biaya relevan merupakan biaya masa depan yang berbeda di antara berbagai alternatif. Semua keputusan berhubungan dengan masa depan. Nah, untuk menjadi relevan, suatu biaya tidak hanya harus merupakan biaya masa depan, tetapi juga harus berbeda di antara berbagai alternatif. Apabila biaya masa depan jumlahnya sama untuk
berbagai alternatif, maka biaya tersebut tidak memiliki dampak terhadap pembuatan keputusan. Nah, yang ada 3 definisi biaya relevan, yaitu yang pertama biaya relevan. Biaya tenaga kerja langsung adalah relevan karena berbeda antara kedua alternatif, yaitu memproduksi atau membeli. Lalu yang kedua, biaya masa lalu yang tidak relevan. Biaya depresiasi mesin tidak relevan karena merupakan biaya terbenam yang tidak dapat dipengaruhi oleh keputusan di masa depan. Yang ketiga, biaya masa depan yang tidak relevan. Pembayaran sewa pabrik tidak relevan karena jumlahnya tetap, tidak dipengaruhi oleh pilihan antara membuat atau membeli. Selanjutnya yaitu etika dalam pembuatan keputusan taktis. Dalam pembuatan keputusan taktis, hal yang berhubungan dengan masalah etika dan kemungkinan adanya pengorbanan tujuan jangka panjang untuk kepentingan manfaat jangka pendek perlu mendapat perhatian ketika keputusan diimplementasikan. Nah, pembuat keputusan harus selalu memperhatikan kerangka kerja etikanya. Contohnya yaitu sebuah departemen pemasaran yang dengan antusias mengenalkan kualitas dan keandalan produknya. Nah, sementara di sisi lain departemen teknik dan produksi justru berusaha untuk mengurangi kualitas serta keandalan desain. Maka hal tersebut sebagai suatu bentuk pelanggaran etika. Nah, dengan demikian, beberapa masalah etika dapat dihindari secara sederhana dengan menggunakan akal sehat dan tidak hanya memfokuskan semata-mata pada pertimbangan jangka pendek dan mengorbankan pertimbangan jangka panjang. Yang kedua yaitu relevansi perilaku biaya dan model penggunaan sumber daya aktivitas. Nah, biaya variabel bersifat relevan, sementara biaya tetap bersifat tidak relevan. Sebagai contohnya yaitu biaya produksi variabel adalah relevan untuk keputusan membuat atau membeli. Nah, biaya depresiasi dan biaya pabrik yang telah dibayar sebelumnya dan digunakan untuk beberapa tahun berikutnya adalah tidak relevan. Titik kuncinya adalah bahwa perubahan dalam penawaran dan permintaan sumber daya aktivitas harus dipertimbangkan ketika menilai suatu relevansi. Model penggunaan sumber daya aktivitas memiliki 3 kategori, yaitu yang pertama sumber daya diperoleh karena digunakan dan diperlukan. Yang kedua, sumber daya diperoleh di muka sebelum digunakan untuk satu periode atau jangka pendek. Yang ketiga, sumber daya diperoleh di muka untuk beberapa periode. Nah, setiap kategori tersebut berguna untuk mengidentifikasi biaya relevan dan oleh karena itu memudahkan analisis biaya relevan. Selanjutnya itu sumber daya diperoleh karena digunakan dan diperlukan. Nah, beberapa sumber daya dapat dengan mudah dibeli dalam jumlah seperlunya dan pada saat digunakan. Contohnya itu listrik yang digunakan untuk pemanas, merebus buah, dalam produksi selain merupakan sumber daya yang diperoleh karena digunakan dan dibutuhkan. Jadi untuk kategori sumber daya ini, apabila permintaan atas suatu aktivitas berubah di antara alternatif, maka belanja sumber daya akan berubah dan biaya aktivitas tersebut adalah relevan untuk keputusan dimaksud jenis pengeluaran dan belanja atau belanja sumber daya biasanya disebut sebagai biaya variabel. Selanjutnya sumber daya diperoleh di muka satu periode. Nah, sumber daya yang diperoleh sebelum penggunaan melalui kontrak biasanya diperoleh dalam jumlah yang kasar. Secara grafis, biasanya biaya ini dianggap sebagai state variable atau state fixed. Kategori ini seringkali menggambarkan pengeluaran atau belanja sumber daya yang berkaitan dengan pengajian organisasi dan tenaga kerja kontrak. Kenaikan permintaan aktivitas di antara alternatif tidak berarti bahwa biaya aktivitas akan meningkat, atau karena kenaikan permintaan diserap oleh kapasitas aktivitas yang tidak terpakai. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri saya. Baik, selanjutnya sumber daya diperoleh di muka multiperiode. Sumber daya seringkali diperoleh di muka untuk kebutuhan produksi selama beberapa periode sebelum tingkat kebutuhan sumber daya diketahui. Contohnya, perusahaan menyewa atau membeli gedung pembelian kapasitas aktivitas multiperiode seringkali dilakukan melalui pembayaran kas di muka. Dalam kasus ini, beban tahunan mungkin diakui, tetapi tidak ada belanja sumber daya tambahan yang diperlukan. Belanja sumber daya di muka merupakan biaya terbenam, dengan demikian tidak akan pernah menjadi biaya relevan. Belanja sumber daya periodik seperti menyewa pada dasarnya tidak tergantung pada penggunaan sumber daya. Bahkan apabila pengurangan permanen atas penggunaan aktivitas terjadi, akan sulit untuk mengurangi belanja sumber daya karena adanya berbagai komitmen kontraktual formal. Selanjutnya sumber daya diperoleh di muka multiperiode.
Sebagai contoh, suatu perusahaan menyewa sebuah pabrik dengan biaya sebesar 100.000 per tahun selama 10 tahun. Pabrik tersebut mampu memproduksi 20.000 unit produk. Jumlah yang diharapkan ketika pabrik disewa setelah 5 tahun diasumsikan baliwa permintaan produk turun dan pabrik hanya memproduksi sebanyak 15.000 unit per tahun. Pembayaran sewa sebesar 100.000 per tahun tetap harus dibayar setiap tahun meskipun aktivitas produksi turun. Selanjutnya diasumsikan bahwa permintaan naik di atas 20.000 unit. Dalam kasus ini, perusahaan perlu mempertimbangkan untuk memperoleh atau menyewa pabrik tambahan sehingga belanja terhadap sumber daya dapat berubah di antara alternatif. Nah, ini model penggunaan sumber daya, aktivitas, dan penilaian relevasi. Kategori sumber daya itu hubungan permintaan dan penawaran. Diperoleh karena digunakan untuk diperlukan. Penawaran sama dengan permintaan. Permintaan berubah, relevasinya relevan. Permintaan konstan, relevasinya tidak relevan. Diperoleh di muka atau satu periode atau jangka pendek. Penawaran dikurang permintaan, yaitu kapasitas tidak terpakai. Yang pertama, peningkatan permintaan lebih kecil, kapasitas tidak. Relevasinya tidak relevan. Yang kedua, peningkatan permintaan lebih besar, kapasitas tidak terpakai, yaitu relevasinya relevan. Yang ketiga, penurunan permintaan atau permanen. Yang A, penurunan kapasitas aktivitas, relevasinya relevan. Yang B, tidak ada perubahan kapasitas aktivitas, relevasinya tidak relevan. Diperoleh di muka atau multi periode. Penawaran dikurang permintaan sama dengan kapasitas tidak terpakai. Pertama itu peningkatan permintaan lebih kecil, kapasitas tidak terpakai, relevasinya tidak relevan. Yang kedua itu penurunan permintaan atau permanen, relevasinya relevan. Yang ketiga, peningkatan permintaan lebih besar, kapasitas tidak terpakai, itu relevasinya keputusan modal. Selanjutnya, yang ketiga itu aplikasi biaya relevan. Aplikasi biaya relevan sangat bermanfaat dalam memecahkan berbagai jenis permasalahan. Secara tradisional, penerapan biaya relevan meliputi keputusan untuk membuat atau membeli suatu komponen, mempertahankan atau menghentikan suatu segmen atau lini produk, menerima suatu pesanan khusus di bawah harga normal, dan memproses lebih lanjut produk bersama atau menjualnya pada titik pisah atau split of point. Selanjutnya, keputusan membuat atau membeli. Manajer seringkali dihadapkan dengan keputusan apakah harus membuat atau membeli komponen-komponen yang digunakan dalam suatu proses produksi. Manajemen seharusnya secara periodik perlu mengevaluasi keputusan masa lalu yang berkaitan dengan aktivitas produksi. Evaluasi secara periodik bukan merupakan satu-satunya sumber dalam pembuatan keputusan membuat atau membeli atau make or buy decision. Selanjutnya, keputusan mempertahankan atau menghentikan. Nah, laporan segmen yang disusun atas dasar variabel costing menyediakan informasi yang berharga untuk membuat keputusan mempertahankan atau menghentikan, atau yang disebut cap or drop decision. Sebagai ilustrasi berikut ditunjukkan pada data yang tersedia pada PT Pretiwi yang memproduksi batako, bata, dan genteng. Nah, ini contoh penyusunan proyeksi laporan laba rugi untuk tahun 2013. Nah, keterangannya itu pendapatan penjualan batakonya yaitu sebesar 500.000, batanya 800.000, genteng 150.000. Jadi total pendapatan penjualannya itu 1.450.000. Biaya variabel pada batako itu sebesar 250.000, bata 480.000, genteng 140.000. Jadi total dari biaya variabel itu sebesar 870.000. Margin kontribusi pada batako yaitu sebesar 250.000, bata 320.000, genteng 10.000. Jadi total dari margin kontribusi yaitu sebesar 580.000. Biaya dikurangi biaya tetap langsung, yaitu gaji penyelia pada batako itu sebesar 37.000, bata 40.000, genteng 35.000, dan total dari gaji penyelia itu sebesar 112.000.
Iklan pada batako 10.000, batas 10.000, genteng 10.000, total dari iklan sebesar 30.000. Depresiasi pada batako 53.000, batas 40.000, genteng 10.000, total dari depresiasi itu sebesar 103.000. Jadi total itu sebesar 100, pada batako itu 100 juta, batas 90 juta, genteng 55 juta, dan totalnya itu 245 juta. Laba atau rugi segmen pada batako itu sebesar 150 juta, bata 230 juta, genteng 45 juta, dan total dari labanya itu sebesar 335 juta. Biaya tetap bersama itu sebesar 125 juta. Total laba itu sebesar 210 juta. Selanjutnya, mempertahankan atau menghentikan dengan berbagai dampak komplementer. Diasumsikan bahwa Nyonya Citra memutuskan untuk menghentikan produksi genteng, walaupun disadari pula bahwa akibat keputusan tersebut akan membawa dampak negatif terhadap perusahaan, yaitu dengan terpaksa akan mengurangi tenaga kerja. Berikut ini adalah ikhtisar dari analisis. Keterangannya itu penjualan mempertahankan batako, bata, dan genteng itu sebesar 1.450.000, menghentikan bata dan batako itu sebesar 1.186.000, jumlah aktivitas diferensial apabila mempertahankannya itu sebesar 264.000. Biaya variabel mempertahankan batako, bata, dan genteng itu sebesar 870.000, menghentikan batako dan bata sebesar 666.600. Jadi jumlah diferensial apabila mempertahankannya itu sebesar 400.000. Margin kontribusi yaitu mempertahankan batako, bata, dan genteng itu sebesar 580, menghentikan batako dan bata sebesar 519.400. Jumlah diferensial apabila mempertahankan itu sebesar 60.600. Biaya iklan pada mempertahankan batako, bata, genteng itu sebesar 30.000, menghentikan batako dan bata 20.000. Jumlah diferensial apabila mempertahankan itu sebesar 10.000. Biaya penyediaannya itu sebesar 112.000 pada mempertahankan batako, bata, dan genteng, menghentikan batako dan bata sebesar 77.000. Jumlah diferensial apabila mempertahankan itu sebesar 35.000. Jadi laba rugi total dari mempertahankan batako, bata, dan genteng itu sebesar 438 juta, menghentikan batako dan bata 422.400. Jumlah diferensial apabila mempertahankan itu sebesar 15.600. Jadi Nyonya Citra merasa gembira setelah hasil perhitungan menunjukkan bahwa mempertahankan produksi genteng ternyata lebih baik daripada menghentikannya. Tugas berat untuk mencatat sebagian tenaga kerja tidak diperlukan lagi. Selanjutnya, mempertahankan atau menghentikan dengan penggunaan alternatif fasilitas. Tanggapan penyelia produksi agak berbeda. Ia menyetujui bahwa produksi genteng harus dihentikan, tetapi menyarankan untuk menggantinya dengan produksi ubin. Ia juga telah menghubungi manajer pemasaran untuk menanyakan peluang pasar ubin dan menyertakan penilaian terhadap tersebut dengan tanggapannya. Manajer pemasaran melihat bahwa pesaing pasar ubin tidak setajam genteng. Namun, dua lainnya akan mengalami penurunan penjualan pada tingkat yang sama dengan memproduksi ubin tidak akan mengubah hasil tersebut. Selanjutnya, keputusan pesanan khusus. Di beberapa negara yang telah memiliki undang-undang tentang diskriminasi harga masyarakat, bahwa perusahaan harus menjual produk yang identik dengan harga sama dengan pelanggan yang berada di pasar yang sama. Namun, pembatas ini tidak berlaku pada produk yang tidak ditawar atau pada pelanggan yang tidak saling bersaing. Selanjutnya, keputusan untuk menjual atau memproses lebih lanjut. Produk bersama atau joint produk memiliki proses produksi dan biaya produksi yang sama sampai dengan titik pisah atau split off point. Pada titik pisah tersebut, proses produksi dan biaya produksi sudah mulai dapat dibedakan. Sebagai contoh, suatu cairan mineral tertentu sebagai tembaga dan emas mungkin tergandung dalam satu biji besi tertentu. Biji besi tersebut harus ditambang, dilebur, dan diolah sebelum tambang dan emas dipisahkan.
Pada saat pemisahan inilah yang disebut dengan titik pisah atau split off point. Biaya penambangan, pelaburan, dan pengolahan merupakan biaya bersama untuk kedua produk atau tembaga dan emas. Produk bersama seringkali dijual pada titik pisah. Namun, kadangkala akan lebih menguntungkan bagi perusahaan untuk memproses lebih lanjut suatu produk bersama setelah titik pisah sebelum menjualnya. Penentuan apakah akan menjual atau memproses lebih lanjut atau sell or process further merupakan suatu keputusan penting harus dibuat oleh para manajer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang keputusan bauran produk. Setiap alternatif bauran produk menghasilkan bauran tingkat laba yang berbeda. Oleh karena biaya tetap tidak tergantung pada tingkat aktivitas, maka biaya tetap total akan sama untuk semua kemungkinan bauran, dan itu tidak relevan dalam pembuatan keputusan. Jadi, seorang manajer perlu memilih alternatif bauran yang dapat memaksimalkan margin kontribusi total. Banyak perusahaan memiliki keleluasaan dalam memilih bauran produk mereka, karena keputusan bauran produk atau product mix decision dapat berdampak pada signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Sebagai contoh, diasumsikan bahwa PT Bahagia Mobilindo memproduksi dua jenis persneling, yaitu persneling X dan persneling Y, dengan margin kontribusi per unit masing-masing sebesar Rp25.000 dan Rp10.000. Apabila perusahaan memiliki sumber daya yang tidak terbatas dan permintaan atas masing-masing produk tidak terbatas, maka keputusan bauran produk akan mudah dibuat, yaitu memproduksi masing-masing produk dalam jumlah yang tidak terbatas. Sayangnya, setiap perusahaan selalu menghadapi sumber daya dan permintaan yang terbatas. Keterbatasan tersebut disebut batasan atau constraints. Seorang manajer harus memilih alternatif bauran yang optimal dengan berbagai keterbatasan yang terdapat dalam perusahaan. Diasumsikan bahwa setiap persneling harus dibuat dengan suatu mesin khusus. Perusahaan memiliki 8 mesin yang secara bersama menyediakan 40.000 jam mesin per tahun. Setiap unit persneling X membutuhkan 2 jam mesin, sementara setiap unit persneling Y membutuhkan 0,5 jam mesin. Dengan asumsi tidak ada batasan lainnya. Apabila setiap unit persneling X membutuhkan 2 jam mesin, maka setiap tahun dapat diproduksi 20.000 unit atau 40.000 dibagi 2. Dengan margin kontribusi per unit sebesar Rp25.000, PT Bahagia Mobilindo menghasilkan margin kontribusi total sebesar Rp500 juta. Di pihak lain, persneling Y hanya membutuhkan 0,5 jam mesin per unit. Karena itu, jumlah yang mampu diproduksi adalah 80.000 unit atau 40.000 dibagi 0,5. Pada harga Rp10.000 per unit, margin kontribusi total persneling Y adalah Rp800 juta. Hanya dengan memproduksi persneling Y, perusahaan akan menghasilkan tingkat laba yang lebih tinggi daripada hanya memproduksi persneling X. Meskipun margin kontribusi per unit persneling X 2,5 kali lebih besar daripada margin kontribusi per unit persneling Y. Margin kontribusi per unit masing-masing produk bukan merupakan masalah yang penting. Margin kontribusi per unit dari sumber daya yang langka adalah faktor yang menentukan. Produk yang menghasilkan margin kontribusi tertinggi per jam mesin harus dipilih. Persneling X menghasilkan 12.500 per jam mesin atau 25.000 dibagi 2. Sementara persneling Y menghasilkan Rp20.000 per jam mesin atau 10.000 dibagi 0,5. Jadi bauran optimalnya adalah 80.000 persneling Y dan tidak ada satupun persneling X. Selanjutnya yaitu sumber daya dengan banyak batasan. Sumber daya dengan satu batasan adalah tidak realistis, karena semua organisasi akan menghadapi berbagai batasan. Misalnya keterbatasan bahan baku, keterbatasan input tenaga kerja, keterbatasan permintaan setiap produk, dan seterusnya. Solusi terhadap masalah bauran ini dapat dilakukan dengan penggunaan teknik matematika khusus yang dikenal sebagai pemrograman linear atau linear programming. Berikut ini adalah contoh dari sebelumnya mengenai produk yang terdapat pada PT Bahagia Mobilindo. Diasumsikan bahwa saat ini terdapat batasan permintaan baik untuk persneling X maupun persneling Y. Persneling X hanya dapat dijual tidak lebih dari 15.000 unit dan untuk persneling Y tidak lebih dari 40.000 unit. Seperti sebelumnya, tujuannya adalah untuk memaksimalkan margin kontribusi total perusahaan dengan mempertimbangkan berbagai batasan yang dihadapi perusahaan. Misalkan X dan Y adalah jumlah unit yang diproduksi dan dijual.
Apabila margin kontribusi per unit X dan Y masing-masing adalah Rp25.000 dan Rp10.000, maka margin kontribusi total atau Z dapat dinyatakan sebagai berikut. Z dikurang Rp25.000 X ditambah Rp10.000 Y. PT Bahagia Mobilindo juga menghadapi 3 batasan. Batasan pertama adalah ketersediaan jam mesin yang terbatas untuk produksi. Sedangkan 2 batasan lainnya yaitu jumlah unit yang diproduksi dan jumlah unit yang dijual, yang mana mencerminkan keterbatasan permintaan untuk setiap produk. Misalkan, batasan yang pertama adalah jam mesin. Setiap unit perseling X menggunakan 2 jam mesin untuk memproduksi dan 0,5 jam mesin untuk memproduksi setiap unit perseling Y. Dengan demikian, jam mesin total yang digunakan dapat dinyatakan sebagai berikut. 2X ditambah 0,5Y kurang dari sama dengan 40.000. Lalu 2 keterbatasan permintaan lainnya juga dapat dinyatakan secara matematis sebagai X kurang dari 15.000 dan Y kurang dari sama dengan 40.000. Masalah yang dihadapi perusahaan adalah memilih jumlah unit X dan Y yang akan memaksimalkan margin kontribusi total dengan keterbatasan yang terdapat pada persamaan sebelumnya. Masalah tersebut dapat dinyatakan dengan rumus standar, yaitu Z maksimal sama dengan Rp25.000 X dan Rp10.000 Y. Dengan keterbatasan 2X ditambah 0,5Y kurang dari sama dengan 40.000, X kurang dari sama dengan 15.000, Y kurang dari sama dengan 40.000, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Solusi layak atau feasible solution adalah solusi yang dapat mengatasi batasan yang terdapat dalam model pemrograman linear. Sebagai contoh, pembuatan penjualan 10.000 unit perseling X dan 20.000 unit perseling Y merupakan suatu solusi yang layak dan merupakan bagian dari seperangkat solusi yang layak. Bahwa produk ini menggunakan 30.000 jam mesin atau 2 kali 10.000 ditambah 0,5 kali 20.000 yang masih dalam batasan jam mesin. Apabila boran ini dipilih, maka perusahaan akan menerima margin kontribusi sebesar Rp450 juta atau Rp5.000 kali 10.000 ditambah 10.000 kali 20.000. Boran yang terdiri dari 10.000 unit X dan 20.000 unit Y bukan merupakan boran yang terbaik. Solusi yang lebih baik adalah memproduksi dan menjual 12.000 unit X dan 30.000 unit Y. Boran tersebut menggunakan 39.000 jam mesin atau 2 kali 12.000 plus 0,5 kali 30.000 dan menghasilkan margin kontribusi total sebesar Rp600 juta atau Rp25.000 kali 12.000 plus 10.000 kali 30.000. Dengan demikian masih ada solusi yang lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Apabila hanya terdapat 2 produk, maka solusi yang optimal dapat diidentifikasi melalui pembuatan grafik. Sini ada 4 langkah dalam pemincahan masalah secara grafis. Yang pertama, gambarlah grafik untuk setiap batasan. Lalu, identifikasi seperangkat solusi yang layak. Lalu yang ketiga, identifikasi semua nilai titik sudut dalam seperangkat solusi yang layak. Lalu yang terakhir, pilih titik sudut yang menghasilkan nilai terbesar untuk fungsi tujuan. Grafik dari setiap batasan pada masalah yang dihadapi perusahaan disajikan dalam paragraf 10.4. Sementara batasan lainnya digambar dengan asumsi bahwa perusahaan tidak berubah. Oleh karena setiap batasan merupakan suatu persamaan linear, maka grafiknya dibuat dengan mengidentifikasi 2 titik dalam garis, membuat plot untuk 2 titik tersebut dan menarik garis yang menghubungkan keduanya. Nah, di peraga ini terdapat 5 titik sudut, yaitu A, B, C, dan D. Dan A, B, C, D, dan E. Nilai kelima titik tersebut yang diperoleh langsung dari grafik adalah 0,0 untuk A, 15.000,0 untuk B, 15.000,20.000 untuk C, 10.000,40.000 untuk D, dan 0,40.000 untuk E. Dampak nilai ini terhadap fungsi tujuan adalah sebagai berikut. Semuanya ini tinggal dimasukkan ke dalam tabel, yang mana titik sudut A yaitu X, 0, Y, 0, lalu Z sama dengan 25.000-nya adalah 0. Nah, untuk mendapatkan nilai 575.000 atau 375.000 dengan cara 15.000 dikalikan dengan 25. Yang mana itu adalah nilai dari Rp25.000 pada Z sama dengan 25.000 X tambah 10.000 Y. Lalu total keduanya ditambahkan dan didapatkanlah hasilnya 650.000 ataupun Rp575.000.
Dalam literatur pengembangan linear, dijelaskan bahwa solusi yang optimal akan selalu merupakan salah satu di antara berbagai titik sudut. Jadi setelah grafik dibuat dan titik-titik sudut diidentifikasi, pencarian solusinya sangat sederhana, yaitu masalah perhitungan nilai setiap titik sudut dan pemilihan titik sudut dengan nilai yang terbesar. Nah, ini adalah grafik dari tabel yang tadi. Contohnya ada A 0,0 dan B 15.000,0, 15.040.000 dan yang lainnya. Solusi dengan menggunakan grafik tidak praktis untuk memecahkan masalah dari 2 atau 3 produk. Suatu algoritma yang disebut dengan metode simplex atau simplex method dapat digunakan untuk memecahkan masalah pemrograman linear yang lebih besar. Algoritma ini telah tersedia dalam program komputer. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Materi terakhir yaitu penetapan harga. Yang pertama ada penetapan harga berbasis biaya. Karena pendapatan harus dapat menutup biaya perusahaan maksimal laba, maka banyak perusahaan menetapkan biaya terlebih dahulu dalam rangka menetapkan harga. Perusahaan menghitung biaya produk dan kemudian menambah dengan laba yang diinginkan. Pendekatan ini tidak berbelit-belit dan biasanya terdapat pada beberapa basis biaya atau dasar biaya. Dan markup. Markup adalah presentasi yang ditambahkan pada basis biaya. Sebagai contoh, yaitu PT Raffina Raya yang dimiliki dan dikelola oleh Elvira merakit dan menyiapkan komputer sesuai spesifikasi yang diminta oleh pelanggan. Biaya komponen dan bahan langsung lainnya dengan mudah dapat ditelusuri. Biaya tenaga kerja langsung juga mudah ditelusuri ke setiap pekerjaan. Secara rata-rata perakit menerima 12.000 per jam dan perusahaan membayar tunjangan sekitar 25% dari upah tersebut. Pada tahun lalu, PT Raffina Raya mengerjakan 950 pekerjaan yang rata-rata memerlukan 5 jam per pekerjaan. Biaya overhead yang terdiri atas utilitas, peralatan kecil, penataan ruangan, dan lain-lain mencapai jumlah 80 juta. Laporan laba rugi PT Raffina Raya untuk tahun lalu adalah sebagai berikut. Apabila diasumsikan bahwa Elvira ingin memperoleh jumlah laba yang sama untuk setiap pekerjaan dengan laba yang terima tahun lalu, ia dapat menghitung markup berdasarkan harga pokok penjualan dengan menambahkan biaya penjualan dan biaya administrasi serta laba operasi. Kemudian membaginya dengan harga pokok penjualan, yaitu harga pokok penjualan yaitu biaya penjualan dan biaya administrasi ditambah laba operasi dibagi harga pokok penjualan, yaitu 25 juta ditambah 750 juta dan 700 dibagi 713,750 juta. Hasilnya adalah 0,2. Markup berdasarkan harga pokok penjualan adalah sebesar 20%. Perhatikan bahwa markup sebesar 20% mencakup baik laba maupun biaya penjualan dan biaya administrasi. Markup tersebut bukan merupakan laba yang murni. Kemudian ada perhitungan biaya target dan penetapan harga. Perhitungan biaya target melibatkan jauh lebih banyak proses yang lebih rumit dibandingkan penetapan harga berbasis biaya. Namun, terdapat proses tambahan yang perlu dilakukan apabila harga berbasis biaya lebih tinggi daripada harga yang bersedia dibayar pelanggan. Selanjutnya, dimulai tugas sulit untuk menghitung biaya yang dapat mendukung harga lebih rendah atau biaya kesempatan atas hilangnya peluang pasar. Sebagai contoh, pasar barang elektronik Amerika Serikat tidak bisa eksis karena penetapan harga berbasis biaya mengakibatkan harganya menjadi lebih tinggi dari perusahaan Jepang dan kemudian Korea yang menawarkan harga yang lebih murah dan berhasil memenangkan pasar. Perhitungan biaya target dapat digunakan paling efektif pada tahap desain dan tahap pengembangan siklus hidup produk. Pada tahap tersebut, keunggulan produk dan biayanya masih cukup mudah untuk disesuaikan. Kemudian ada aspek hukum penetapan harga, yaitu penetapan harga predator. Praktek pengaturan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan biaya dengan tujuan untuk merugikan pesaing dan mengeliminasi pesaing disebut penetapan harga predator atau predatory pricing. Harga predator dalam pasar internasional disebut dumping, dan ini terjadi ketika perusahaan menjual produknya di negara lain dengan harga di bawah biaya. Selama bertahun-tahun, pabrik mobil Amerika Serikat menuduh perusahaan Jepang telah mempraktekkan dumping. Perusahaan yang terbukti mempraktekkan dumping di pasar Amerika Serikat dapat dikenakan restriksi perdagangan dan tarif yang ketat yang dimaksudkan untuk meningkatkan harga barang tersebut. Pembelaan atas tuduhan dumping harus dapat menunjukkan bahwa harga benar-benar di atas atau sama dengan biaya. Kemudian ada diskriminasi harga atau price discrimination. Discrimination adalah pengenaan harga yang berbeda-beda kepada beberapa pelanggan atas
produk yang pada dasarnya sama. Undang-Undang Robinson-Pacman pada tahun 1936 yang mengatur tentang diskriminasi harga di Amerika Serikat menyatakan bahwa merupakan hal yang melanggar hukum apabila melakukan diskriminasi harga di antara pembeli komoditi dengan kelas dan mutu yang sama. Ketika dampak diskriminasi tersebut secara substansial mengurangi persaingan dan cenderung menciptakan monopoli dalam perdagangan atau merusak, menghancurkan dan mencegah persaingan dengan siapapun yang diuntungkan atau secara sadar menerima manfaat dari diskriminasi tersebut atau dengan salah satu contoh mereka. Kemudian keadilan dan penetapan harga. Ada eksploitasi harga atau price gouging yang terjadi ketika perusahaan dengan kekuatan pasar menghargai produknya sangat tinggi. Ketika harga yang sangat tinggi ternyata tidak didukung oleh biaya, pembeli akan melakukan tuntutan. Sebagai contoh, setelah gempa bumi pada tahun 1992, beberapa perusahaan dan perorangan menjual es dengan harga yang sangat tinggi. Masyarakat Florida yang dihadapkan dengan harga tersebut marah karena beberapa pemasok mengambil keuntungan dari bencana alam tersebut. Kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa pembuatan keputusan taktis adalah proses memilih di antara beberapa alternatif dengan pertimbangan waktu yang segera dan tinjauan yang terbatas. Keputusan tersebut cenderung bersifat jangka pendek, namun memiliki dampak jangka panjang. Etika memainkan peran penting dalam pembuatan keputusan taktis, karena keputusan yang diambil harus mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dan prinsip-prinsip moral. Analisis biaya relevan memainkan peran penting dalam keputusan, seperti membuat atau membeli suatu komponen, mempertahankan atau menghentikan lini produk, serta dalam keputusan bauran produk. Ini adalah dokumentasi kelompok kami. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan nama saya Wedi. Perkenalkan nama saya Wedi Putri Ningsih. Bagaimana faktor-faktor seperti inovasi teknologi, perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan mempengaruhi keputusan membuat atau membeli dalam konteks biaya relevan. Bagaimana faktor-faktor seperti inovasi teknologi, perubahan pasar, dan kebutuhan pelanggan mempengaruhi keputusan membuat atau membeli dalam konteks biaya relevan. Mempengaruhi keputusan membuat atau membeli dalam konteks biaya relevan. Baik, tadi kan perkenalkan saya Kalarita dari kelompok 3. Tadi kan kelompok kalian ada menyebutkan bahwa pembuatan keputusan taktis adalah proses memilih di antara beberapa alternatif dengan pertimbangan waktu yang segera dan tinjauan yang terbatas. Keputusan tersebut cenderung bersifat jangka panjang namun memiliki dampak jangka panjang. Keputusan tersebut cenderung bersifat jangka pendek namun memiliki dampak jangka panjang. Nah, bisakah kalian menjelaskan dampak positif dan negatif dari penggunaan pembuatan keputusan taktis tersebut? Apakah sudah jelas? Cukup ya. Nah, aku kirim ya pertanyaannya ya. Makasih ya, Lara. Pada Fahri silakan ya. Boleh tampilkan ke slide 10. Baik, pertanyaan saya, apa dampak jangka panjang dari mengorbankan kualitas dan keadaan produk demi keuntungan jangka pendek pada perusahaan?
pertanyaan. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fahri. Apa dampak jangka panjang dan
dari mengorbankan kualitas dan kendala produk demi keuntungan jangka pendek perusahaan. Nah, dampak jangka panjangnya dari mengorbankan kualitas dan keandalan produk demi keuntungan jangka pendek, yaitu bisa mencakup reputasi yang rusak, kehilangan kepercayaan pelanggan, dan penurunan loyalitas pelanggan. Ini dapat mengarah pada penurunan penjualan jangka panjang dan biaya pemulihan reputasi, dan bahkan berpotensi kerugian finansial yang signifikan. Selain itu, mengorbankan kualitas produk juga dapat menimbulkan kualitas masalah hukum atau regulasi jika produk tersebut menyebabkan kerusakan atau bahaya bagi pengguna. Gimana, Pak? Baiklah, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Kala. Tadi pertanyaan pembuatan kedelai gratis adalah proses bahwa pembuatan kebutuhan taktis adalah proses memilih di antara beberapa alternatif dengan pertimbangan waktu yang segera dan hijau yang terbatas. Kebutuhan tersebut cenderung bersifat jangka pendek namun memiliki dampak jangka panjang. Misalkan kalian menjelaskan dampak positif dan negatif dari penggunaan pembuatan kebutuhan taktis. Jawabannya itu tentu saja ada dampak dari positif dan negatifnya. Nah, dampak dari penggunaan pembuatan kebutuhan taktis adalah kemampuannya untuk menangani situasi darurat atau peluang bisnis itu yang muncul bisa dengan cepat. Lalu kalau dampak negatifnya risiko kesalahan karena keterbatasan waktu dan informasi yang tersedia serta kurangnya perencanaan yang matang untuk dampak jangka panjang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Betty. Bagaimana faktor-faktor seperti inovasi teknologi, perubahan pasar, dan kebutuhan pelanggan mempengaruhi keputusan membuat dan membeli dalam konteks biaya relevan? Yaitu, faktor-faktor seperti inovasi teknologi, perubahan pasar, dan kebutuhan pelanggan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan membuat atau membeli dalam konteks biaya relevan, yaitu pada inovasi teknologi, adopsi teknologi baru dapat mengubah lanskap biaya produk secara signifikan. Keputusan untuk membuat atau membeli dapat dipengaruhi oleh ketersediaan teknologi baru yang dapat mengurangi biaya produksi atau meningkatkan efisiensi. Lalu pada perubahan pasar, perubahan dalam biaya input atau harga pasar juga dapat mempengaruhi keputusan. Jika harga bahan baku turun secara signifikan, memproduksi secara internal mungkin menjadi lebih ekonomis daripada membeli dari pemasok eksternal. Dan kebutuhan pelanggan, pemahaman yang baik tentang kebutuhan dan preferensi pelanggan penting dalam mengambil keputusan. Jika pelanggan menginginkan produk yang sesuai atau berkualitas tinggi dalam pengiriman cepat, perusahaan mungkin lebih condong untuk memproduksi sendiri guna menjaga kendali atau kualitas dan waktu pengiriman. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua.